seperti biasa kita sholawatan dulu ya, sholawatan asyir. Oke. 1, 2, dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salihin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, baik. Pertama-tama Ibu akan absen kehadiran anak-anak dulu ya. Iya, Bu. Yang Ibu sebut namanya adalah hadir. Nur Wahidah Hadir, Bu. oke. Nur Fausia Hadir, Bu. Putri Hadir, Bu. Mutmainah Hadir, Bu. Awika Hadir, Bu. Lisa Hadir, Bu. Zainab. Hadir, Bu. Oke, jadi semua hadir ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada siapa? Ilham, Bu. Laki-laki. Itu nanti Ilham kita jemput ke rumahnya ya. Sudah berapa hari tidak hadir? Iya, Oke, Bu. nanti tunjukkan di rumahnya ya. Iya, Bu. Selanjutnya anak-anak, biar kita lebih rileks dalam menerima pembelajaran hari ini, Ibu akan serahkan kepada Ibu guru cantik kita. Namanya siapa, Bu? Ibu Septi. Ibu Septi. Ibu Septi ini akan membantu anak-anak SD kita. Baik, kita anak-anak sekalian tahu tepuk semangat. Bagus. Dan tepuk semangat. Kita mulai ya. Iya. 1, 2, 3. Tepuk Tepuk semangat. semangat. Baik anak-anak, pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar apa itu kurban, latar belakang kurban, kemudian bahwa kurban itu latar belakangnya itu dari kisah Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Ibrahim, betul sekali anak-anak. Jadi yang kedua, kita sudah mempelajari pengertian dari kurban. Ternyata kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat, seperti itu. Kemudian kita sudah mempelajari dasar hukum kurban. Nah, dasar hukum kurban itu apa anak-anak? Wajib. Kalau dia berkenaan Dasar berjanji. tapi hukum yang paling umum itu adalah sunnah Muhammad. sangat dianjurkan ya anak-anak. Iya, Bu. Kemudian kita sudah mempelajari ketentuan hewan kurban, bahwa tidak sembarang hewan yang bisa dijadikan hewan kurban, ada ketentuannya. Itu. Kemudian kita sudah mempelajari waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Nantinya anak-anak akan lebaran apa? Haji. Haji. Jadi kalau lebaran haji itu kita banyak-banyak melihat apa? Sapi. Oke, iya. Kita makan daging. Makan daging. Iya. Jadi waktu pelaksanaan kurban itu ada di bertepatan dengan lebaran Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Betul sekali. Kemudian kita sudah mempelajari sunnah dalam penyembelihan kurban. Jadi dalam pelaksanaan penyembelihan kurban itu banyak sunnah-sunnah yang perlu kita laksanakan. Terus kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian, kita akan mempelajari secara mendalam apa tata cara penyembelihan hewan kurban. Terus kemudian kita di akhir pembelajaran nanti anak-anakku, kita akan mempraktikkan cara berkurban. Kalian semangat semua? Semangat! Oke. Jadi kita tidak hanya melihat orang-orang di luar sana melaksanakan kurban, tapi kita akan mengalami sendiri apa itu kurban, tata cara penyembelihan kurban, dan tata cara pelaksanaan penyembelihannya. Oke, baik. Kemudian saya serahkan kepada Ibu Septi kita. Ibu Guru Septi akan
menjelaskan tata cara penyembelihan hewan kurban. Oke, disimak ya anak-anak. Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan lubang penumpang darah. Oke, baik. Jadi anak-anak, kita sebelumnya disediakan gali-gali lubang dulu. Jadi biasa anak-anak lihat lubang itu kita gali dulu. Gunanya itu untuk penampungan darah ya Ibu Septia. Ya. Oke. Baik, kedua, hewan diarahkan ke kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Oke, baik. Nah, Ibu contohkan ya. Ini hewan kurbannya. Misalnya hewan kurban yang disembelih. Kemudian ini kita baringkan. Misalnya arah kiblatnya ke sana. Ya, dan arah kirinya, lambung kirinya berada di bawah. Oke, seperti ini ya. Mungkin misalnya ini tanahnya, lubangnya ini. Kemudian lehernya tuh diarahkan ke sini seperti ini. Kemudian seperti ini ya Ibu Septia. Oke, lambung kirinya di bawah. Oke, Terus? tiga, pegang kaki hewan yang kuat-kuat. Oke, pegang kuat seperti ini. Terus diikat dan kepalanya ditekan ke bawah. Oke, supaya apa ini Bu? Diikat kakinya Ibu. Supaya tidak gerak-gerakin ya, Supaya tidak berontak ya. Om ya, baik anak-anak supaya tidak berontak. Hewan kurbannya karena biasa tuh hewan kurban dia memberontak kalau mau disembelih kan. Jadi ini perlu diikat kakinya, kemudian kepalanya ditekan karena akan disembelih dengan ke bawah. Ya, kemudian Keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penumpang darah. oke, baik. Misalnya ini lubangnya ya, kemudian lehernya itu pas-pas di sini di lubang yang kecil Ya, untuk penampungan darah itu. darahnya. Tata cara yang kelima yaitu kita berdoa dulu, membaca bismillah dan bersolawat dan mengucapkan takbir 3 kali, sebanyak 3 kali ya anak-anak. Ya, Baik anak-anak, ibu akan tulis dulu doanya. Jadi ini doanya ketika kita ingin melaksanakan kurban. Jadi kita berniat Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita lanjut dengan membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Selanjutnya arahkan pisau pada leher hewan, ya. sembelih sampai terputus tenggorokan, saluran makanan dan urat Oke lehernya. anak-anak, baik. Jadi kita setelah tadi kita lakukan, selanjutnya kita setelah membaca doa, kemudian Bismillah, bersolawat dan takbir, kemudian kita menyembelih. Nah, pastikan dulu ini pisau yang kita akan melakukan penyembelihan atau parang itu tajam ya supaya tidak menjilat hewan ini terlalu lama seperti itu. Jadi cara menggasnya itu juga bukan begini ya, bukan begini, tapi satu kali seperti ini, satu kali kemudian lepas. Dan itu dilakukan dengan cepat. Pokoknya kalian harus tidak boleh ragu-ragu dan kemudian ditekan kuat seperti ini sehingga kedalaman menggereknya itu dalam dan cepat seperti itu. Satu kali seperti ini, dan kalau tidak terputus apa yang disebutkan sama Ibu Septi tadi, 3 saluran itu tidak terputus, kemudian kita lakukan sekali lagi, bisa diulang. Nah, kira-kira seperti ini, tapi tidak boleh lebih dari 5 kali anak-anak. Oke, maksimal itu di bawah 6. Oke, baik Ibu, terus apa lagi? Oh, sebenarnya sudah selesai. Jadi hewan ini kemudian ditunggu sampai benar-benar tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi kepada hewan ini. Kemudian setelah itu baru kita kuliti, kemudian kita potong-potong dan Baru dibagikan ya. Iya Bu. tadi anak-anak sudah menjelaskan penjelasan dari Ibu Septi dan Ibu Zira mengenai tata cara penyembelihan hewan, bukan? Jadi selanjutnya untuk lebih memperjelas lagi karena nanti kita akan next ke praktik. Jadi semua anak-anak di sini akan berkontribusi dalam melakukan praktik penyembelihan hewan. Oke, seperti itu. Tapi sebelumnya untuk lebih memperjelas bisa anak-anak lihat tampilan yang ada di slide ini.
Jadi ini semua rangkaian tata cara penyembelihan hewan kurban seperti itu anak-anak. Nah, ibu beri waktu mungkin 5 menit untuk anak-anak kembali mengulang apa yang telah ibu Septi dan ibu Zira praktikkan tadi dengan melihat gambar ini ya. Oke, baik. Setelah anak-anak mempelajari kembali cara praktik hewan ini, kemudian kita masuk ke praktik penyembelihan hewannya. Siap anak-anak? Siap. Oke, siap. Ada yang mau berani tampil pertama? Saya Bu Guru. Oke, Mutmainah, Wahyuni, kemudian Kausar ya? Iya, Kausar. Oke, silakan maju 3 penampil pertama ya. Sekarang bayangkan ya kalau boneka ini adalah seekor domba yang akan dijadikan hewan kurban. Oke. Jadi ibu kan tadi sudah jelaskan tata caranya ya. Jadi sekarang ibu mau evaluasi kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah paham apa yang telah ibu jelaskan tadi. Oke, silahkan Kausar. Kausar sebagai penyembelinya, karena yang disunahkan itu penyembelinya itu adalah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, silahkan. Ya dijelaskan dulu. Sebelum penyembeli itu ada apa dulu? Kita perlu siapkan apa dulu? Pertama-tama kita gali lubangnya dulu ya. Untuk apa itu digali gerubahnya mainan? Untuk tempat darahnya nanti Bu kalau sudah Baik, pintar. sembeli ya. Oke, selanjutnya anak apa yang akan dilakukan? Hewan yang akan dijadikan sebagai kurban dibawa ke lubang yang telah disediakan. Kemudian hewan tersebut diikat kakinya. Setelah diikat, kemudian hewan tersebut dibaringkan dengan posisi leher berada di atas lubang yang telah disediakan. Dengan posisi hewan kurban tersebut menghadap ke kiblat, lambung kirinya berada di bawah. Ya. Setelah itu kemudian apa yang dilakukan anak-anak? Nah, setelah itu hewan kurban tersebut ditutup kedua matanya Untuk apa? supaya Merasa Supaya tidak takut. Oke, supaya tidak takut. Oke, baik. Oke, langsung ditutup matanya. kemudian hewan kurban tersebut kita siram air sebanyak 3 kali untuk wudhu hewan tersebut. Baik. Setelah itu anak-anak apa lagi? Nah, sebelum melakukan penyembelihan, kita harus perhatikan parang yang akan kita gunakan, yaitu parang yang tajam supaya tidak menyiksa hewan sembelihan tersebut. Oke. Selanjutnya kalau penyembelihannya nanti Kausar itu apa yang perlu dipastikan terputus dari hewan yang disembelih ini? Yang harus kita perhatikan yaitu ada 3 yang harus terputus, yaitu yang pertama tenggorokan, yang kedua saluran makanan, dan yang ketiga yaitu urat lehernya ibu. Oh baik, oke. Ya selanjutnya kita praktikan ya caranya. Ya langsung praktik. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kalau belum terputus, apa yang Kausar lakukan? Nah, jika belum terputus, kita lakukan sekali lagi sampai kita pastikan bahwa ketiga hal tersebut benar-benar sudah terputus. Yang penting itu tidak lebih dari 5 kali. Baik. Oke. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, sudah mati begini. Sekarang dibagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian tampil satu-satu ya ibu akan nilai dari hasil pemahaman kalian hari ini. Baik anak-anak, jadi semua hari ini sudah tampil praktik ya? Iya, Bu. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku semua. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Sudah paham ibu. Sudah jelas semua ya? Ibu. Baik, baik. Jadi ibu harap semua betul-betul sudah paham ya? Ibu. Setelah ibu lihat praktiknya tadi, ternyata ibu Septi anak-anak ini sudah betul-betul paham loh tata cara penyembelihan hewan, masya Allah. Jadi bagi anak-anak yang tadi ada beberapa yang belum paham.
kembali mempelajari apa yang telah kita pelajari, dan yang anak-anak sudah paham bantu temannya untuk paham ya. Selanjutnya materi minggu depan, next kita akan mempelajari tata cara haji dan umroh. Oke. Kemudian ibu tidak akan memberikan player untuk kalian, jadi kalian bisa kembali mengulang-ulang pelajaran hari ini di rumah. Kemudian setelah itu kalian bisa cari video pembelajaran untuk persiapan minggu depan itu, untuk mempelajari lebih awal apa yang akan kita pelajari di minggu depan. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, Ibu Safety dan Ibu Zira akan menutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita telah dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk pengalaman-pengalaman kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.